Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan balik lagi di Moy Channel. Oke teman-teman, sesuai dengan hasil polling Instagram gua kemarin, kalau nggak salah di tanggal 30 Januari, akhirnya hari ini kita akan mereview salah satu jenis Wing Gundam Suite terbaru di awal tahun 2025 ini, yaitu Wing Gundam Zero High Grade Clear Color Limited Edition yang dirilis di tanggal 25 Januari tahun 2025. By the way, ini adalah limited event item, yang artinya kalian harus datang langsung ke venue atau ke Gundam Base, bisa di Tokyo atau di Fukuoka, jadi tidak diperjualbelikan secara umum di toko retailnya. Dan ini adalah model Wing Gundam baru kedua setelah MGSD Wing Gundam Zero EW di bulan November tahun 2024 kemarin. Ada rencana apa kira-kira guys? Bandai intens banget merilis model Wing Gundam akhir-akhir ini. Dan untuk harganya, ini di harga middle low untuk sekelas high grade limited clear color, yaitu di harga 1.760 yen. Menurut gua sih ini tergolong murah. Serius, ini murah banget. Oke, daripada penasaran, ayo kita bongkar. Let's go! Jadi ini menampakkan untuk boxnya. Secara ukuran ini termasuk tipis di kelas limited clear color high grade. Dan untuk jenis clear color biasanya dikeluarkan di dua jenis. Yang pertama adalah jenis Gundam Base Limited, yang biasanya di boxnya itu ada logo Gundam Base-nya teman-teman, yang warna biru dan putih. Dan yang kedua adalah untuk clear color limited. Untuk warna boxnya biasanya bicolor atau dua warna seperti ini. Untuk isinya ini penuh ya, sesuai dengan ukuran boxnya. Dan untuk partisinya di sini kita dapat 3 partisi, dan untuk jumlah runnersnya ini sekitar 9 keping. Lumayan banyak sih untuk sekelas high grade. Untuk partsnya ini bisa gue bilang 70% clear color, dan untuk bahan solidnya hanya sebagian di beberapa parts. Dan juga di sini kita mendapatkan rubber joints. Ini semacam joints tambahan dari karet. Mudah-mudahan nanti nggak letoy ya. Dan di sini kita juga masih dapat stiker teman-teman. Gua kira clear color itu nggak pakai stiker, tapi ternyata di sini kita masih dapat. Dan di dalam box ini juga terdapat semacam lembar garansi gitu teman-teman. Tapi ini hanya berlaku untuk customer yang berdomisili di Jepang saja. Jadi tidak berlaku untuk customer di luar Jepang. Dan biasanya ini menjadi salah satu fitur untuk limited item. Jadi kalau ada cacat atau rusak ketika unboxing, bisa dikembalikan. Dan di sini juga tersedia untuk buku panduannya. Ini gua rasa sih masih seperti manual book untuk HG Wing Gundam Zero di versi lamanya. Jadi sebagian besar instruksinya masih menggunakan bahasa Jepang dengan format jadul. Oke, lanjut untuk bagian material atau bahannya. Secara kualitas gue bisa bilang sih untuk sekelas high grade harga 1.760 yen ini biasa aja. Untuk bagian solid colornya ini menggunakan warna abu-abu gelap dan agak shiny. Jadi ada semacam efek-efek berkilaunya teman-teman. Jadi bukan menggunakan warna-warna black dove atau hitam pekat. Ini menurut gue bagus sih secara warna. Untuk bahannya mungkin ini biasa dan gak terlalu berbobot. Gue agak khawatir sih karena seluruh part solid color ini untuk bagian-bagian penting di inner frame-nya. Mudah-mudahan aja ketika digunakan ini nggak terlalu mengecewakan teman-teman. Untuk runner clear color-nya ini menurut gue secara kualitas masih sama dengan jenis-jenis clear color pada umumnya. Dan gue juga coba compare dengan jenis Real Grade Wing Gundam Zero EW Clear Color terbitan tahun 2017 yang udah pernah gue rakit. Secara kualitas bahan ini lebih tipis dan sedikit renyah kalau dipegang. Ya kayak garing dan gak berbobot gitu guys. Untuk warna dan detailnya ini cukup bagus di setiap partnya, jadi masih bisa mengimbangi dari kualitas bahannya. Mungkin gitu sih. Untuk stikernya ini termasuk bagus untuk kualitas bahan dan durability-nya. Meskipun menurut gue ini agak nggak nyambung sih, kalau misalkan dipakaikan di kit clear color. Terkesan kontras menurut gue. Mungkin akan lebih baik kalau pakai water decal atau realistic decal, supaya match aja dengan clear colornya. Dan juga untuk stiker rifle gun-nya, ini nanggung banget. Cuma dapat stiker di bagian satu sisi saja. Jadi dari segi estetikanya ini kurang bagus kalau dalam mode dua senjata seperti ini. Harusnya sih ini bisa dibuat dua sisi, agar sisi estetikanya bisa lebih dapat. Oke, kita masuk ke bagian fitur. Secara keseluruhan, untuk Gunpla Kit seharga 1.760 yen, ini lengkap banget dari segi fitur dan gimmicknya. Selain pose-pose dalam mode Mobile Suite-nya, Gunpla Kit ini bisa kita transformasi ke bentuk Neo Bird-nya. Modelnya seperti pesawat gitu guys. Ini keren banget sih menurut gue. Karena nggak semua model high grade ataupun real grade dengan skala yang sama, itu mendapatkan fitur transformasi seperti ini. Ini keren banget.
Oke, kita coba detailin satu persatu ya. Untuk bagian kepalanya ini termasuk simple tapi kokoh secara struktur, jadi nggak gampang lepas. Untuk detailnya juga lumayan oke, meskipun masih menggunakan stiker di bagian mata dan monitor hijau di bagian atas ini. Lumayan challenging sih, karena ini kecil banget ukuran stikernya. Jadi kalian harus hati-hati saat memasang stikernya. Untuk bagian body unitnya, ini terlihat simple tapi kokoh secara struktur juga. Di sini disediakan gimmick untuk machine gun di pundak kanan dan kirinya, tapi ini harus dilepas penutupnya dulu untuk membuka machine gunnya. Agak ribet sih menurut gua. Di sini juga disediakan semacam color effect untuk stiker dan monitor glass di bagian badan depannya. Detailnya bagus dan terkesan lebih variatif sih menurut gua. Untuk sendi-sendinya, gua rasa ini cukup fleksibel dan kokoh. Untuk di bagian leher, ini cukup kuat dan fleksibel. Aman lah untuk pose-pose apapun guys. Untuk sendi penghubung di bagian lengannya, ini kuat dan fleksibel. Dan menurut gue ini bagus sih untuk sekelas high grade. Jadi untuk joints-nya ini tidak menggunakan rubber joints, tetapi menggunakan plastik part yang dikaitkan dengan bagian body unitnya. Jadi ini kuat banget. Bagian baunya ini salah satu bagian yang paling gue suka, terutama untuk gimmicknya. Jadi di sini disediakan 3 layer yang berbeda, dan juga 1 willet tambahan, dan juga power truss di bagian bawahnya. Ini semuanya bisa digerakkan, ini keren banget. Dan biasanya untuk gimmick ini dipakai pada saat mode twin rifle gunnya, modelnya seperti ini. Dan juga untuk detailnya ini udah lumayan banget menurut gua, keren deh pokoknya. Untuk bagian lengannya menurut gua ini mungkin biasa aja secara desain, tapi untuk fleksibilitasnya ini oke banget. Ini bisa ditekuk seperti ini, jadi untuk pose udah fleksibel banget. Untuk sendi-sendinya ini juga cukup kuat. Ini sudah bisa diputar 360 derajat, dan juga ini nggak letoy, ini keren banget. Cuma sayangnya di sini kita cuma dapat satu model telapak tangan untuk menggenggam senjata. Jadi untuk posenya ini agak kurang variatif dari segi tangannya teman-teman. Lanjut ke bagian pinggang, di sini secara desain termasuk bagus menurut gua. Meskipun bagian belakangnya ini terlihat kaku karena ini fix ya, nggak bisa digerakkan. Tapi yang gua suka di sini adalah untuk gimmick di bagian layar sampingnya. Ini panjang dari segi ukuran, jadi terlihat mencolok. Selain itu, ini menggunakan rubber joints tambahan. Gua kira sih nggak bakal kuat. Ternyata ini cukup kuat dan kokoh untuk digunakan di pose-pose yang berbeda. Untuk frame penghubung di bagian kaki ini fix ya. Kemungkinan sih agak sedikit kaku di bagian ini, khususnya untuk movement di bagian pinggang dan kakinya. Di bagian kaki ini gua rasa ada yang berbeda dari segi gimmick dan fiturnya. Jadi untuk bagian telapak kakinya, ini disediakan parts cadangan untuk model Neobird-nya atau model pesawatnya. Jadi semacam mode perubahan ke mode power truss di bagian telapak kakinya. Dan juga untuk gimmick di bagian belakang betis kakinya, ini bisa digerakkan untuk disesuaikan dengan mode telapak kakinya. Secara detail dan desainnya ini keren banget. Untuk sendi-sendinya ini tergolong kuat dan kokoh. Udah oke banget untuk digunakan ke pose-pose yang berbeda. Meskipun di bagian ankle ini kurang fleksibel, karena cuma bisa digerakkan secara horizontal. Untuk vertikalnya ini sepertinya nggak bisa teman-teman. Untuk bagian backpack dan sayapnya, ini mungkin salah satu hal yang mungkin agak kurang sreg untuk jenis Wing Gundam Zero ini. Karena secara desain seperti nanggung dan kurang gagah aja teman-teman. Berbeda dengan seri EW-nya yang luar biasa banget mewahnya. Yang bentuknya udah seperti sayap sungguhan, seperti ini. Tapi secara struktur ini udah lumayan proporsional. Untuk sendi-sendinya ini mungkin agak lemah di bagian penghubung dari bagian power truss wings ini ke bagian backpacknya. Ini pengaitnya termasuk kecil, jadi kalian harus hati-hati untuk menggerakkannya. Untuk selanjutnya adalah senjata. Di sini gua mendapatkan senjata yang lengkap banget. Serius, ini lengkap banget. Kita dapat 2 tongkat lightsaber, 2 rifle gun, dan juga 1 tameng. Jadi ini bisa digunakan untuk pose-pose yang lebih variatif. Mungkin ini menjadi alasan mengapa tapak tangannya cuma dapat 1 ya, karena senjatanya udah selengkap ini. Dan untuk rifle gunnya ini bisa digabung ke mode twin rifle gun seperti ini. Ini menjadi salah satu ciri khas dari Wing Gundam Zero. Keren banget. Untuk kekurangannya, gua agak bingung sih untuk memulainya dari mana. Tapi mudah-mudahan rangkumannya bisa menjadi bahan pertimbangan kalian sebelum membeli Gunpla Kit ini. Untuk yang pertama adalah kualitas bahannya. Gua rasa sih ini agak tipis, jadi hati-hati ketika cutting dan juga ngerakitnya. Kedua adalah stiker. Menurut gua agak kontras dan gak nyambung jika kit clear color menggunakan stiker. Ya, kalian bisa menggunakan beberapa bagiannya saja, seperti bagian mata dan juga monitor di atas kepala, agar warnanya tidak kontras teman-teman. Yang ketiga adalah untuk sendi di bagian wingsnya. Ini mungkin kurang kuat, kalian harus hati-hati ketika menggerakkannya.
Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Dengan mempertimbangkan harga, kelebihan, dan kekurangannya, gue bisa kasih nilai 8 dari skala 10. Gimana menurut kalian? Jika ada pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar ya. Sekian dulu untuk video kita kali ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi video yang bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga share kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti Instagram gua untuk mengetahui informasi-informasi terbaru terkait Gundam plastik model dan juga jenis mainan lainnya yang akan gua share secara langsung di Instagram gua nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Sati Om, dan Merdeka Indonesia.